Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa menjalani hari-hari kita sampai dengan saat ini. Tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Halo semuanya, selamat pagi Ibu ucapkan kepada siswa-siswi baru yang alhamdulillah telah resmi diterima, dan Ibu ucapkan selamat bergabung di SMP Plus Al-Bahri ini. Ibu berharap selama 3 tahun ke depan nanti, kalian beserta orang tua bisa nyaman di lingkungan sekolah, nyaman dengan guru-guru, serta staf dan karyawan yang ada di sini. Pada kesempatan kali ini, dalam masa pengenalan lingkungan sekolah, Ibu diberi kesempatan untuk mengisi materi atau menyampaikan materi tentang tata krama dan pembiasaan yang ada di SMP Plus Al-Bahri ini. Baik, sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Sahadana. Di SMP Plus Al-Bahri ini, Ibu mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Baik, Ibu beritahukan kepada anak-anak semua untuk menonton video ini sampai dengan selesai, karena setelah video ini selesai, Ibu akan memberikan beberapa soal yang harus dan wajib kalian jawab. Jika kalian membutuhkan alat tulis untuk mencatat atau menyalin materi-materi penting dari materi yang Ibu sampaikan ini, silahkan dipersiapkan. Baik, jika sudah, Ibu akan menjelaskan apa itu tata krama. Tata krama berasal dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata artinya aturan, kaidah, norma. Krama artinya ragam, format. Jadi, tata krama adalah aturan, kaidah, sopan santun. Penjelasan yang lebih rincinya, tata krama atau sopan santun atau yang sering kita sebut etiket, yaitu aturan-aturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis dalam pergaulan manusia. Peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis itu maksudnya, peraturan yang tertulis itu biasanya kita temukan di sekolah-sekolah, di kantor-kantor. Sedangkan peraturan yang tidak tertulis itu biasanya kita temui di dalam masyarakat. Lalu tujuan dari sopan santun itu untuk saling menghargai, menghormati, sehingga pergaulan menjadi menyenangkan. Dasar-dasar tata krama. Yang pertama, sopan santun, memberi perhatian kepada orang lain. Memberi perhatian kepada orang lain yang dimaksud di sini, misalnya di dalam lingkungan sekolah, jika ada teman kita yang sakit, bentuk perhatian yang kita berikan yaitu dengan melaporkan kepada wali kelas atau guru yang ada di sekolah. Selanjutnya, menjaga perasaan orang lain. Yang keempat, menepati waktu dan janji. Sebagai siswa yang baik, sebagai siswa yang beretiket baik, yang memiliki sopan santun yang baik, kita harus menepati waktu dan janji sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Selanjutnya, memiliki rasa toleransi, dapat menguasai diri, tidak emosional. Selanjutnya, berusaha untuk memahami orang lain. Lalu, manfaat dari sopan santun dalam kehidupan manusia. Yang pertama, membuat seseorang disegani, dihormati, dan disenangi. Yang kedua, dengan adanya sopan santun yang kita miliki, maka kemudahan hubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Yang keempat, dapat memelihara suasana yang baik, baik di dalam lingkungan keluarga, sekolah, kantor, ataupun masyarakat. Tata krama yang perlu kita perhatikan. Apa saja tata krama yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, tata krama kita berbicara. Tata krama kita berbicara yang pertama, berbicara seperlunya saja, tidak terlalu memonopoli,
dan juga tidak terlalu pendiam. Yang kedua, jangan mengatakan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, hendaklah berbicara jujur, terus terang, dan tidak mengada-ngada. Yang keempat, jangan menyindir, berlagak sombong, apalagi merendahkan orang lain. Hendaklah mengucapkan terima kasih atas pertolongan atau pemberian orang lain. Sewaktu orang tua berbicara, hendaklah mendengar dengan penuh hormat. Selanjutnya, jangan menyela pembicaraan. Itu adalah tata krama dalam berbicara. Selanjutnya yang kedua, tata krama saat kita berpakaian, baik di dalam masyarakat, di lingkungan sekolah, ataupun di dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, hendaklah kita selalu berpakaian yang pantas dan sopan. Kebersihan pakaian pun harus tetap kita perhatikan. Jangan memakai sandal dalam acara resmi dan di lingkungan dinas yang resmi, misalnya di sekolah, kantor pemerintah, kantor kepolisian, dan juga kantor pendidikan. Yang ketiga, tata krama makan dan minum. Tata krama makan dan minum yang pertama, jangan bicara waktu mulut sedang terisi. Yang kedua, saat kita mengunyah, mulut kondisinya harus tertutup. Yang ketiga, waktu makan, sendok dan garpu jangan sampai bersuara gaduh. Yang keempat, jangan mengambil makanan terlalu berlebihan, mengambil secukupnya saja. Lalu, di mana tata krama tersebut kita terapkan? Yang pertama di rumah. Di rumah dengan siapa? Sudah pasti dengan orang tua. Yang kedua, dengan saudara-saudara kita. Selanjutnya, dengan anggota keluarga lain, anggota keluarga besar kita. Yang kedua, tata krama itu di lingkungan masyarakat. Penerapannya di lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, di tempat-tempat umum. Di sekolah, tata krama kita kepada kepala sekolah, guru karyawan, dan kakak kelas, juga teman. Yang pertama, bersikap sopan santun dan menyapa dengan hormat jika kita bertemu dengan guru ataupun kepala sekolah serta staf karyawan yang lain. Yang kedua, mengucapkan terima kasih bila kita ditolong. Yang ketiga, tidak mengejek, menyindir, mengolok, baik itu adik kelas ataupun kakak kelas. Tidak berbicara ketus, tidak ngomong kotor, dan tidak ngomong kasar. Tidak boleh memegang kepala teman. Dan yang paling penting, karena belum saatnya berpacaran, jadi tolong jangan berpacaran, carilah teman sebanyak mungkin. Baik, itu beberapa penjelasan mengenai tentang tata krama yang pada umumnya. Sedikit refleksi tentang sopan santun atau tata krama ya. Jadi, sopan santun itu yang pertama-tama dari diri sendiri, pada diri sendiri. Kita sopan santun pada diri kita sendiri. Memahami bahwa diri kita ini bermanfaat sebagai manusia atau pantas dihormati. Tanamkan di dalam diri kita itu bahwa kita adalah manusia yang pantas dihormati dan pantas dihargai. Bagian dari sopan santun adalah memahami bahwa diri kita ini bermartabat mulia dan luhur. Sopan santun juga memahami bahwa kita ini unik, bermartabat, dicintai, dan mampu mencintai. Sopan santun juga memahami bahwa orang lain juga bermartabat mulia dan luhur. Sopan santun adalah udara segar bagi kemampuan kita bergaul. Kenapa ibu ngomong seperti itu? Karena dengan kita menerapkan sopan santun, dengan kita menerapkan etika yang baik, maka di dalam pergaulan pun kita akan gampang mendapatkan teman-teman yang baik pula. Sopan santun juga merupakan pintu masuk ke dalam sebuah adat istiadat daerah setempat. Jika kita tidak memiliki sopan santun, misalnya kita berkunjung ke suatu daerah yang memiliki adat istiadat yang kuat, jika kita tidak memiliki sopan santun, maka sudah pasti kita tidak bakalan diterima dengan baik di daerah tersebut. Jadi, mulai sekarang, mari kita tingkatkan tingkah laku yang beretiket baik, bersopan santun, serta bertata krama yang baik. Dengan mengingat istilah bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi maksudnya dimanapun kita tinggal,
Di situ kita harus mementingkan tata krama sopan santun yang baik supaya kita akan selalu dihormati, akan selalu dihargai oleh orang lain. Mungkin demikian sedikit penjabaran tentang tata krama pada umumnya. Selanjutnya akan sedikit Ibu jelaskan mengenai tata krama yang ada di SMP Plus Al-Bahri. Tidak jauh dari tata krama yang Ibu jabarkan tadi, di SMP Plus Al-Bahri ini tata krama yang sangat kita pegang yaitu saat kita bertemu dengan guru, kepala sekolah, ataupun karyawan yang ada di sekolah, kita bersalaman dan saling menyapa, ketemu di sekolah ataupun ketemu di jalan. Yang kedua, cara berpakaian, menggunakan pakaian sesuai dengan jadwal yang ada di sekolah. Bagi anak laki-laki, rambutnya tidak boleh panjang sampai mengena di telinga, sampai kena telinga maksudnya. Yang perempuan memakai jilbab sampai dengan menutup dada. Mungkin itu sedikit penjabaran mengenai tata tertib yang ada di SMP Plus Al-Bahri. Insya Allah akan kita jelaskan lagi nanti setelah kita bertatap muka. Baik, mungkin sekian penjelasan dari Ibu mengenai tentang tata krama. Dan Ibu ingatkan kembali, jika ingin beraktivitas di luar, jangan lupa memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan sabun. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.